Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasya Diana. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai politik. Politik bukan hanya tentang pemilihan umum atau para pemimpin negara, tetapi juga mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dari ke dunia politik, termasuk proses rekrutmen politik yang berperan penting dalam menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana negara atau daerah tersebut dikelola. Tak berlama-lama, mari kita mulai dengan memahami proses rekrutmen politik. Apa sih proses rekrutmen politik itu? Rekrutmen politik adalah proses di mana individu atau kelompok mencari, memilih, dan mempersiapkan calon pemimpin atau anggota partai politik untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pemilihan kandidat untuk posisi politik, pengembangan kader politik, dan memperkenalkan individu kepada peran kepemimpinan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Rekrutmen politik biasanya dilakukan oleh partai politik, organisasi masyarakat, atau institusi lainnya yang ingin memperkuat posisi politiknya dengan menggali potensi individu yang memiliki visi dan misi serta nilai yang sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan utama rekrutmen politik adalah untuk menemukan individu yang kompeten dan memiliki potensi untuk memimpin, baik dalam posisi legislatif, eksekutif, atau di dalam struktur partai politik. Pemimpin yang berkualitas akan membuat keputusan yang baik dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Proses rekrutmen politik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengembangkan individu yang memiliki potensi untuk berperan dalam kehidupan politik, baik di partai politik, lembaga legislatif, eksekutif, maupun posisi penting lainnya dalam pemerintah. Proses ini penting untuk memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan politik suatu organisasi atau negara. Proses rekrutmen politik yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan posisi. Menentukan posisi yang perlu diisi, misalnya kepala daerah, anggota legislatif, ketua partai. Contohnya posisi kepala daerah, pemimpin yang mampu menangani isu sosial ekonomi. Lalu posisi anggota legislatif yaitu individu dengan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik. Proses rekrutmen politik yang kedua adalah pencarian dan seleksi calon pemimpin. Pencarian kandidat dapat dilakukan dari anggota partai politik, tokoh masyarakat, profesional, atau kewirausahaan yang berpengaruh, kriteria calon, kompetensi, integrasi, dan dukungan publik. Lalu yang ketiga ada penilaian kualifikasi dan kompetensi. Penilaian terhadap pengalaman politik sosial, kemampuan berkomunikasi, kapabilitas manajerial, dan kepemimpinan. Dan yang keempat ada penyaringan dan evaluasi rekam jejak. Pemeriksaan latar belakang calon, memastikan tidak ada masalah hukum atau moral, evaluasi kinerja dan prestasi di masa lalu dalam bidang politik atau sosial. Contohnya pemeriksaan integrasi dan rekam jejak calon di masa lalu. Lalu yang kelima ada pengujian kemampuan dan karakter. Ujian praktis atau simulasi kepemimpinan, debat publik atau wawancara dengan media, penilaian terhadap sikap dan respon calon dalam situasi kritis. Jenis-jenis rekrutmen politik ada dua, yaitu rekrutmen formal dan rekrutmen informal. Rekrutmen formal yaitu rekrutmen yang dilakukan secara sistematik, terstruktur, dan seringkali berdasarkan prosedur yang jelas yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan partai politik. Contohnya pemilu legislatif, pemilihan anggota parlemen melalui pemilu umum. Lalu ada pemilu kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada rekrutmen informal. Rekrutmen informal terjadi tanpa prosedur resmi yang terstruktur. Hal ini lebih bergabung pada hubungan pribadi, jaringan, dan pengaruh sosial.
Contohnya, pemilihan calon didorong oleh pengaruh tokoh besar atau keluarga politik yang sudah mapan. Proses seleksi yang terjadi melalui rekomendasi atau keputusan internal tanpa melalui mekanisme pemilu atau aturan tertulis. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen politik ada 3. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi contohnya kelas sosial. Calon dari kelas sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya politik. Lalu kedua, ada faktor sosial budaya. Contoh dari faktor sosial budaya ada etnisitas, kelompok etnis minoritas seringkali kurang terwakili dalam jabatan politik. Lalu ada faktor media. Contohnya liputan media massa memiliki peran penting dalam membentuk citra calon dan mempengaruhi opini publik. Tantangan rekrutmen politik yang pertama ada korupsi dan nepotisme. Yang kedua ada kesenjangan gender, lalu ada dominasi dan elit, kekurangan pendidikan dan kesadaran politik, birokrasi yang rumit dan tidak transparan, manipulasi media dan opini publik, lalu ada politik money. Tantangan dalam rekrutmen politik sangat beragam dan kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan sistem yang transparan, partisipasi, dan berbasis pada meritokrasi. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya integrasi dan keberagaman dalam politik, serta penguatan kapasitas partai politik dan masyarakat juga menjadi langkah kunci dalam menciptakan proses rekrutmen yang lebih efektif dan adil. Contoh rekrutmen politik yang diambil pada tahun 2014. Pada saat itu Jokowi sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014, PDIP merekrut Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Proses rekrutmen ini didasarkan pada popularitas dan keberhasilannya sebagai kepala daerah yang terbukti mampu memimpin dengan gaya sederhananya dan merakyat. Jokowi dipilih melalui mekanisme internal partai untuk maju sebagai calon presiden. Pada Pilpres 2014, Jokowi berhasil memenangkan pemilihan dan kemudian dipilih kembali pada Pilpres 2019. Partai politik yang terlibat PDIP memilih Jokowi sebagai calon presiden berdasarkan kinerjanya sebagai kepala daerah dan kemampuannya untuk meraih dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.